Oke, poin berikutnya adalah sideways. Apa sih artinya sideways itu? Jadi sideways itu adalah kondisi pergerakan harga di market yang mengalami keraguan-raguan ya. Jadi ketika dilihat dari chartnya itu bentuk mendatar dan sifatnya akan mengulang. Jadi ketika misalnya di sini ada bearish ya, dia turun sampai ke lembah terbawah, kemudian dia naik lagi tertahan di sini, kemudian turun lagi. Turun laginya ini tertahan pada lembah yang sebelumnya, nggak jauh beda ya pada garis mendatar yang sebelumnya. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada garis atau titik resisten ya, yang sama seperti sebelumnya, atau di sini deh nggak jauh, dia nggak bisa melewati garis resisten yang pertama ini, kemudian mengalami penurunan kembali. Nah, kondisi market seperti ini dinamakan sideways ya. Nah, biasanya kondisi sideways ini ditandai dengan munculnya puncak yang sama itu minimal ada 2 kali ya, baru dia bisa dikatakan kondisi market itu sedang mengalami sideways. Kemudian untuk market dalam kondisi sideways ini ketika banyak keraguan-raguan atau sedang menunggu news tertentu. Misalnya kan ada news dari FOMC ya, atau berita dari The Fed yang akan rapat, itu biasanya juga market akan mengalami sideways untuk beberapa waktu. Nah, untuk kondisi chart di TradingView itu biasanya terlihat seperti ini ya. Ini kembali saya membuka TradingView, dilihat dari time frame 3 jam pada chart BNB USDT ya. Oke, kondisi market sideways itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ketika sudah ada trend bearish, di sini sudah ada kejenuhan untuk aksi tekanan jual, dan kemudian sudah mulai ada tampak reversal ya atau pembalikan arah di sini. Kemudian ada yang melakukan jual kembali dan dia akan reversal kembali. Nah, ini sudah bisa dikatakan sideways ya, sudah memenuhi, ada 2 puncak yang terpenuhi. Kemudian dia bearish kembali, nggak bisa tembus ya, nggak bisa tembus ke bawah sini, ke bawah ya. Kemudian dia mengalami puncak kembali, kenaikan kembali, ke lembah kembali, kemudian ke puncak kembali ya. Jadi selalu kondisinya seperti ini, tertahan ya. Kemudian bagian bawahnya juga tertahan ya, nggak bisa menembus bawahnya. Nah, ketika sudah ada news tertentu, barulah dia mengalami atau lepas dari kondisi sideways-nya itu ya. Ini bisa jadi ada news tertentu yang menyebabkan kondisi penurunan harga seperti ini. Ini kalau nggak salah sih ada berita SEC ya, gugatan dari sekuritas di Amerika Serikat ya, Binance digugat ya. Ini mengalami trend bearish ya, kalau nggak salah sih ya. Kemudian di dalam trend atau time frame yang lebih tinggi itu juga di dalamnya ada, atau minor trendnya ada kondisi sideways-nya juga ya. Kalau teman-teman bisa lihat di time frame yang lebih kecil, ini tadi nggak saya sampaikan ya untuk kondisi uptrend ya. Chartnya error ini ya, TradingView ya. Saya refresh ya. Nah, ini yang tadi ya, time frame yang lebih kecil itu juga kemungkinan ada juga nih kondisinya sideways ya. Teman-teman bisa lihat, ini namanya minor trend ya, minor trend. Nah, ini kondisinya sideways juga nih. Ya, kita di sini ya tarik garisnya. Nah, tarik garisnya di sini ya. Ini kondisi sideways juga ya. Jadi di dalam major trend atau time frame yang lebih besar itu juga di dalamnya pada time frame yang lebih kecil itu juga terdapat minor trend ya. Tadi nggak saya sampaikan di awal ya, untuk kondisi uptrend, downtrend ya, itu juga berlaku sih. Nah, di dalam time frame 1 jam ini juga ada kondisi minor trendnya ya. Di dalamnya ini juga ada kondisi uptrend, mungkin sideways, misalnya dalam time frame 15 menit dan sebagainya ya.